Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, setelah habis berbuka, kita lanjutkan mutolaah kitab lagi. Kita ngaji lagi ya, sambil menikmati sebatang rokok. Satu hari tidak merokok. Merokok sambil mutolaah. Tidak masalah, toh ini juga bukan Al-Quran. Ya, kecuali kalau kita membaca Al-Quran, jangan sambil merokok ya. Kalau ini kan kitab, sambil kita ngopi. Kopi adalah komando pikiran. Ya, kopi, secangkir kopi adalah komando pikiran. Sebatang rokok adalah untuk membantu kita menghidupkan kembali inspirasi kita. Karena rata-rata santri itu pasti ngerokok. Rata-rata, meskipun ada sebagian yang tidak diperbolehkan merokok ya, tetapi tetap biasanya itu rata-rata santri itu yang ngerokok. Akhirnya ke bawah sampai ke rumah. Oke, teman-teman semua, masih dalam ruang lingkup tentang masalah tawasul ya. Jadi saya ingin memang pembahasan masalah tawasul ini meskipun tidak secara tahqiq detail, tetapi minimal secara urut ya, agar tidak terjadi gagal faham ya, tidak gagal faham, tidak gagal dalam memahami perihal tawasul, bahwa tawasul itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama perihal tawasulnya, akan tetapi perihal kaifiyahnya itu terjadi ikhtilaf, perbedaan ya. Jadi kita fair. Kalau tadi dalam video-video yang sudah Al-Fakir sudah membacakan ataupun memberikan argumentasi ilmiah berdasarkan pendapat ulama mengenai muttafaqun alaih minat tawasul, sesuatu yang disepakati oleh para ulama perihal tawasul. Maka dalam hal ini, pada video kali ini tentang mahalul khilaf, tentang tempat ikhtilafnya di mana. Kenapa di dalam persoalan tawasul ini ada khilafiyah, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Masih di dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah. Kita ngaji mutolaah sambil santai ya. Karena ini sudah menjelang mau sholat tarawih ya, santai saja. Qala al-mu'alif mahalul khilaf, tentang tempatnya ikhtilaf, perbedaan tentang masalah tawasul ini. Wa mahalul khilafi fi mas'alati tawasuli, tentang tawasul ini yang menjadi ikhtilaf adalah huwa at-tawassulu bi ghairi amalil mutawassili. Ya, yaitu bertawasul dengan menggunakan selain amal perbuatan orang yang bertawasul. Misalnya seperti saya bertawasul tidak menggunakan amal perbuatan yang saya lakukan ya, tetapi dengan amal perbuatan orang lain. Contoh seperti ini, kat tawasuli bidzawati wal ashas wal ashas ya. Jadi seperti tawasul dengan zat ya, dengan zat atau dengan seseorang ya. Contohnya seperti bi ayyakula Allahumma inni atawassala ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut sebagian ulama itu adalah jenis tawasul yang tidak diperbolehkan. Malahan contohnya bi ayakul Allahumma inni atawassala ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena itu dianggap sebagai tawasul bidzat, tidak dengan bi amal soleh. Ini sebagian ulama yang tidak setuju dengan tawasul dengan zat ya, atau dengan seseorang ya. Kemudian
Au atawassala ilaika bi Abi Bakr Siddiq, atau aku bertawasul kepadamu ya Allah dengan Abu Bakar Siddiq, au bi Umar, au bi Umar bin Al-Khattab, atau dengan Sayyidina Umar bin Khattab, au bi Utsman, au bi Ali radhiyallahu anhum jami'an. Ya, ini yang diperselisihkan para ulama. Ya, ada yang membolehkan, ada yang menentang, tidak memperbolehkan. Kalau tentang tawasulnya, ittifaq sudah, ya, bertawasul dengan amal soleh itu ittifaq, tidak ada ikhtilaf. Tetapi bertawasul dengan dzat, bil ashas, dengan seseorang, ya, itu ada sebagian ulama yang menentang dan tidak membolehkannya. Kemudian fahada huwa al-mamnu inda ba'duhum, ya, bahwa ini sesuatu yang mamnu, dicegah, dilarang menurut sebagian pendapat ulama. Akan tetapi wa nahnu naro, al-mu'allif pengarang kitab ini yaitu Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani berpendapat melihat persoalan ini annal khilafa sakliyun walaysa bijauhariyun, ya, ini sesuatu yang tidak esensial. Maksudnya perbedaan ikhtilaf itu hanya pada tata cara saja, tapi tidak pada esensi atau elemen sesuatu yang penting di dalam maksud tawasul itu sendiri. Karena li'anat tawasula bidzat ja'un fanadoro al-haqiqiyati ila tawasuli al-insani bi amalihi. Karena sesungguhnya kalau kita mau menganalisa ini, hakikatnya adalah kalau kita bertawasul kepada seseorang dengan dzatnya, ya, itu sesungguhnya secara hakikat toh kita juga bertawasul karena amal perbuatannya. Misalnya kita bertawasul kepada wali, ya karena kita yakini wali ini sebagai kasih Allah yang amal perbuatannya solih. Nah, dia berdakwah, dia orang yang solih, ya, orang yang baik. Itu kan berarti dengan menggunakan amal perbuatannya juga. Jadi esensinya pada hakikatnya toh juga kembali kepada amal perbuatannya juga. Itu. Wa huwa al-muttafaqun ala jawazi, dan itu adalah tawasul-tawasul yang memang sudah disepakati tentang kebolehannya. Jadi sebenarnya persoalan ini bukan persoalan yang prinsip, ya. Walau al-mani'u al-muta'annatu fil mas'alati bi'ainil basirati, kalau saja orang yang mencegah tentang tawasul dengan menggunakan dzat, kemudian memperumit masalah ini, memperbesar masalah ini, dia mau melihat dengan bi'ainil basirah, dengan mata hati, ya, maka lanajlalahu al-amru, maka akan menjadi jelaslah sesuatu perkara yang menjadi kemuskilan, ya, yang selama ini menjadi kemuskilan itu akan terbuka, dan zalat al fitnatu allati waqa'a bisababiyah, dan akan hilanglah semua fitnah-fitnah yang ditimbulkan dari persoalan perbedaan pendapat tentang masalah tawasul ini, ya. Jadi fa hukmu 'alal muslimina bisyirkin wa dhalal, sehingga akan hilanglah orang-orang yang begitu mudah menghukumi kaum muslimin yang bertawasul dengan hukum syirik dan hukum sesat, menyesatkan. Ya, jadi intinya yang tidak disepakati di dalam persoalan tawasul itu adalah tentang masalah at-tawasulu bidzat. Sebagian ulama memperbolehkan, sebagian ulama lagi, sebagian kelompok lagi ada yang tidak membolehkan. Akan tetapi sebenarnya itu tidak esensial, karena hanya masalah kaifiyah. Karena pada hakikatnya kita bertawasul kepada orang itu berarti kita juga kembali kepada amal perbuatannya. Kalau tidak mungkin kita bertawasul dengan seseorang yang kita ketahui amal perbuatannya itu buruk. Kita bertawasul kepada seseorang melalui amal perbuatannya yang dia dikenal sebagai seorang pendakwah, seorang yang beramal soleh, seorang waliullah. Kita yakin bahwa amal perbuatannya dan perilakunya adalah perilaku yang soleh yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sekian, semoga bermanfaat. Kita sambung lagi pada kajian berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.